Rencana penggunaan QR Code ya pada saat pembelian Pertalite dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024. Ada satu kalimat yang keluar dari si oknum ormas ini bahwa ada terkait uang yang masuk ke polisi gitu. Mirisnya sih ABH mengatakan belum ada kepastian sampai kapan krisis air itu akan berakhir. Karena debit air kita berkurang. Ya produksi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pencinta Batam Pos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur di edisi Hot News Selasa 30 Juli 2024. Nah, kali ini saya akan spill beberapa berita yang akan terbit di edisi cetak besok. Nah, apa saja yang sudah diperoleh teman-teman di lapangan? Simak berikutnya. Ya, yang pertama soal rencana penggunaan QR Code ya pada saat pembelian Pertalite dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024. Nah, apakah sama dengan kartu kendali BBM atau seperti apa? Simak besok di edisi cetak. Seperti apa perbedaannya dan apa keunggulannya dan apa keperluannya sehingga kita harus memiliki QR Code. Dan seperti apa cara mendaftarnya juga ada di edisi cetak besok ya. Nah, yang kedua nih soal ini masalah dapur ini. Minyak kita yang selama ini dihargai 14.000 per liter. Nah, di beberapa daerah di Kepri itu mulai sulit didapat ya. Di Tanjung Pinang misalnya ada kabar dari teman-teman dari Tanjung Pinang itu sudah dibatasi pembelian maksimal tidak boleh lebih dari 2 liter sekali pembelian. Nah, kalau di Batam juga sebenarnya juga sempat langka ya, tapi ternyata usut punya usut bukannya langka tapi memang naik headnya dari 14.000 menjadi 15.700. Ya, saya rasa mungkin masyarakat juga tidak terlalu keberatan jika naik setinggi itu sepanjang stoknya tersedia gitu ya. Nah, masih ada kaitannya juga dengan masalah kebutuhan dapur. Tadi itu ada gerakan pasar murah ya dari Dinas Ketahanan Pangan di Pesona Asri. Tapi mungkin karena sosialisasinya kurang, jadi yang datang masyarakat itu sangat sedikit sekali ya. Sementara harga minyak yang dijual saat itu hanya 12.000 per liter minyak goreng gitu. Bayangkan dengan kenaikan harga yang minyak kita yang sekarang sudah menyentuh di angka 15.700. Saya kira ini perlu juga perhatian dinas terkait ya ketika mau buat event seperti itu, mungkin diumumkan ke masyarakat, sosialisasikan ke masyarakat karena masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan bahan pangan yang murah. Nah, kemudian masih ingat kasus pembunuhan di Tiban yang salah sasaran yang marketing perumahan. Nah, seharusnya tadi agendanya adalah tuntutan terhadap pelaku tapi ditunda karena sesuatu dan lain hal. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya pembunuhan ini salah sasaran. Yang ditarget adalah manajemen perusahaan tempat si pelaku pernah bekerja karena masalah gaji yang tidak dibayarkan. Tapi yang bernasib naas adalah marketingnya yang baru beberapa bulan bekerja di situ. Nah, mudah-mudahan nanti keluarga bisa mendapatkan keadilan dan pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu loh. Ada juga yang belakangan ini gencar dilakukan oleh pemerintah yaitu imunisasi polio. Nah, di Kota Batam itu sudah menyentuh angka 105.000 anak ya yang sudah divaksin polio. Dan ada imbauan dari Dinas Kesehatan Kota Batam, orang tua jangan khawatir karena tidak ada efek sampingnya katanya gitu. Mudah-mudahan benar-benar tidak ada efek sampingnya ya, tapi benar-benar ya anak-anak kita bisa menjadi terbebas dari penyakit polio ke depannya. Nah, beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam juga menggelar pendaftaran pelatihan ya, pelatihan kerja. Ada banyak sih bidang yang diberi pelatihan mulai dari welder, cooking class, kemudian pelatihan-pelatihan masalah perhotelan dan lain sebagainya. Pokoknya yang terkait yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Batam maupun di luar Batam. Nah, tahapannya sekarang itu masih dalam proses pelatihan, masih ada beberapa kelas yang masih dalam pelatihannya sedang berjalan.
Nah, ada di sini yang menarik bahwa Dinas Tenaga Kerja akan memantau nih siapa saja yang sudah mendapat pelatihan ini. Nanti setelah mendapatkan sertifikat segala macam, itu akan dipantau apakah mereka benar-benar dapat pekerjaan atau tidak. Ya, ini penting sih karena setiap pelatihan itu menggunakan anggaran yang cukup besar, sehingga kalau ternyata jebolannya tidak juga diterima di pasar industri, itu berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Keren kalau diawasi. Ya, kemudian, nah ini di kawasan Marina, kalau dulu mungkin disebut dengan kawasan tempat jin buang anak ya. Sekarang ternyata kawasan itu sekarang semakin padat dan semakin berkembang. Namun ada masalah sehingga masyarakat meminta nih ke pemerintah Kota Batam untuk melebarkan jalannya karena pemukiman semakin padat dan warga juga semakin padat. Jumlah kendaraan juga semakin padat di kawasan itu sehingga rawan terjadi kecelakaan, rawan kemacetan, apalagi jalannya tidak mulus-mulus amat, sehingga kita berharap, masyarakat berharap ada perbaikan jalan ke depan, pelebaran terutama ya, mungkin seperti di Kota Batam yang sekarang kiri kanan ada 5 lajur ya, 5 jalur ya. Mudah-mudahan juga di wilayah sana juga bisa merata gitu. Nah, pencinta Batam Pos mungkin sudah lihat video di Instagram Batam Pos ya maupun di media lain bahwa beberapa hari lalu Kadis Hub Batam itu dimarah-marahin oleh oknum tertentu terkait masalah parkir di depan Morning Bakery Sekupang. Nah ini ternyata berbuntut panjang karena ada satu kalimat yang keluar dari si oknum ormas ini bahwa ada terkait uang yang masuk ke polisi gitu. Nah polisi juga mulai bergerak meminta pertanggungjawaban ke si oknum ormas ini. Apa maksudnya gitu loh? Jangan sampai menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa polisi terima setoran parkir. Nah ini memang penting diklarifikasi oleh teman-teman kepolisian. Jangan sampai menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Dan Dishub juga memastikan bahwa area parkir Morning Bakery di Sekupang itu gratis, tidak dipungut bayaran. Karena itu sudah masuk kategori kawasan yang parkir berlangganan. Jadi Morning Bakery-nya akan membayar setiap bulannya ke Dishub ataupun ke daerah gitu loh. Nah, ada lagi nih agak miris sedikit ya soal masalah air bersih. Nah, di kawasan Tanjung Uncang dan Sengkuang itu sampai hari ini masih menjadi kawasan yang bisa dikatakan marginal. Kenapa marginal? Karena hanya memperoleh tetesan air di malam hari dan itu hanya sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan MCK warga di sana, dan jumlah warga yang terdampak itu tidak sedikit ya, mencapai 8.000 KK atau 8.000 pelanggan. Luar biasa. Sementara di sana masyarakat Kirbannya rata-rata adalah pekerja gitu loh yang butuh MCK pagi-pagi, sore maupun malam hari. Karena ini harus dipikirkan oleh teman-teman ABH. Dan mirisnya sih ABH mengatakan belum ada kepastian sampai kapan krisis air itu akan berakhir. Karena debit air kita berkurang. Ya produksi dong. Danaunya banyak, waduknya banyak, ya tingkatkan kapasitas produksinya kalau memang masalah debit yang jadi persoalan gitu loh. Jangan sampai hak dasar masyarakat tidak didapat. Ini menjadi PR ABH. Nah, belajar dari transisi kemarin juga masalah air bersih ini. Nah, Ombudsman kali ini memberi juga perhatian pada transisi pengelolaan Pelabuhan Batam Center dari pengelola lama ke pengelola baru. Kenapa perlu perhatian serius? Karena Ombudsman khawatir jangan-jangan ini nanti nasibnya sama dengan pengelolaan air bersih yang ada di Batam. Transisi dari ATB ke pengelola baru sampai saat ini belum beres juga. Nah, Ombudsman tidak mau itu terjadi juga di Pelabuhan Batam Center karena itu salah satu pintu utama Wisman masuk ke Batam. Apalagi target Wisman kan luar biasa besar. Ada 2 juta untuk Kota Batam dan 3 juta untuk Provinsi Kepri, dan Batam adalah pintu utama yang jadi andalan gitu. Nah, dari dunia politik, ini
makin seru ya. Perang baliho sebenarnya tidak tampak, justru dominasi baliho sekarang di jalan-jalan di mana-mana itu didominasi oleh Amsakar Lee Claudia. Kalau di awal-awal dulu, wah nggak ada tuh balihonya Amsakar Lee Claudia tuh. Amsakar benar-benar tenggelam. Tapi sekarang berbalik 180 derajat, Amsakar Lee Claudia sekarang mendominasi. Kenapa tidak? Karena sudah ada 10 partai yang sudah menyatakan mengusung pasangan Amsakar Lee Claudia di Pilkada Batam 2024 dan Agustus ini mulai pendaftaran gitu loh. Nah, masih ada sih peluang untuk pasangan lain, paslon lain mungkin yang belum dapat kendaraan politik. Masih ada 2 partai yang memang masih belum menyatakan kemana akan berlabuh. Akan berlabuh di koalisi gemuk atau mengusung paslon sendiri. Ada PDIP, ada PKS. Kalau dua-duanya berkoalisi maka masih bisa mengusung satu pasangan. Tapi salah satu saja bergabung ke koalisi gemuk, selesai sudah, close. Maka pasangan Amsakar Lee Claudia hanya akan berhadapan dengan kotak kosong. Mau itu terjadi? Semua di tangan teman-teman PKS dan teman-teman PDIP. Tapi kita berharap tidak ada kotak kosong. Kita berharap ada lawan-lawan yang sepadan sehingga dinamika perpolitikan di Batam juga akan jauh lebih riuh, jauh lebih semarak gitu kan. Namanya juga pesta demokrasi gitu ya. Nah, terakhir nih. Kemarin kan teman-teman dari kepolisian Polda Kepri itu sudah menggelar operasi Seligi ya. Dan hanya ada 2 pekan pelanggaran itu mencapai 4.000-an lebih pelanggaran. Dan sebagian ada yang terekam oleh kamera ETLE baik yang statis maupun kamera ETLE yang dibawa oleh teman-teman kepolisian di kendaraannya. Ada di motor patroli, ada di mobil patroli. Nah itu mereka nge-shoot siapa saja yang melanggar dan ternyata ada 4.000 lebih yang melanggar. Seperti apa aja pelanggarannya? Simak besok di edisi cetak. Terakhir, ini pesan buat kita semua juga sih. Hati-hati melakukan pelecehan verbal ya. Yang membuat orang-orang merasa tersinggung, merasa harga dirinya dilecehkan. Karena ternyata bisa terancam 9 bulan penjara gitu loh. Seperti apa detailnya pelecehan verbal itu, simak besok di edisi cetak Batam Post. Yang pasti mari hindari perilaku yang mengarah pada pelecehan. Terutama anak di bawah umur, karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu hukumannya cukup berat. Ya, saya kira itu dulu deh yang bisa saya spill kesempatan hari ini. Sebenarnya masih banyak berita-berita yang dihasilkan oleh teman-teman, baik dari Batam maupun dari luar Batam, ada dari Tanjung Pinang, Lingga, bahkan Anambas, termasuk perkembangan soal masalah KM Samarinda yang karam kemarin ya, beberapa hari yang lalu, dan ya simak lagi besok perkembangannya di edisi cetak. Nah, beberapa berita lainnya juga sudah bisa disimak di laman batampost.co.id, juga sudah bisa disimak di media sosial Batam Post, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada X, dan platform media sosial Batam Post lainnya. Ya cukup sekian, salam redaksi.